Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrem Ramadan dengan NIM 333240158 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan dari modul ketiga pada tutorial penelitian operasional 1. Soalnya kita masuk ke soalnya. Sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, di antaranya lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pemotongan, 90 jam perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, 1 jam di bagian perakitan. Untuk lemari piring, 4 jam di pengukuran, 1 jam di pemotongan, serta 3 jam di perakitan. Kalau jemuran lipat, dia ada 2 jam di pengukuran, masing-masing 2 jam pengukuran semua. Jadi 2 jam pengukuran, 2 jam pemotongan, dan 2 jam perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat $3. Permasalahan perusahaan furniture tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, di sini saya sudah membuat model matematikanya. Di sini fungsi tujuannya kita cari maksimum 2K plus 4P plus 3J plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Sini 243 itu dari si ininya, keuntungan per unitnya. Di sini 342. 342 itu dari 3 jam di pengukuran pakaian kaca, 4 jam pengukuran di unit lemari piring, sama 1 jam di jemuran lipat. 2K plus 1P plus 2J. Ini dari 2 jam pemotongan di lemari pakaian kaca, 1 jam di lemari piring, dan 1 jam lagi di jemuran lipat. Ini 1K plus 3P plus 2J. 1K dari 1 jam di bagian perakitan pada lemari pakaian kaca, lalu lemari piring 1 jam, 3 jam, dan si jemuran lipatnya 2 jam. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, kita ke POM-KM dulu. Kita buka POM-KM-nya, masuk ke linear programming, new. Sini constraint-nya kita ambil 3 dan variabel juga kita ambil 3 ya. Sini objektifnya jangan lupa maksimal, sekarang kita mencari nilai maksimal. Oke. Di sini kita tulis pengukuran, di sini pemotongan, di sini perakitan. Di sini K, di sini P, di sini J. Kita masukin untuk si maksimasnya, kita masukin si ini. 2, 4, dan 3. 2, 4, 3. Pengukurannya 3, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2. Di sini 70, 50, dan 90. Tandanya kurang dari sama dengan ya. Oke, kita solve aja langsung. Nah, di sini didapatkan hasilnya yaitu kita harus memproduksi lemari piring. Lemari piring itu 6,67 atau 6 atau 7. Untuk si jemuran lipatnya kita produksi 21,67. Sekitar 21 atau enggak 22. Untuk keuntungannya ada di 91,67. Nah, sekarang kita pencet si iterasinya, lalu kita copy paste si iterasinya, iterasi ketiga. Kita paste ke sini.
Oke, pertama sekarang kita masuk ke soal yang B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Nah, di sini jadi kalau kita ingin mengetahui shadow price itu dari tiga produk ini kita ambil dari si ZJ di slide 1, slide 2, slide 3. Jadi di sini sama dengan, jadi di assembly-nya atau oke, kita dapatkan hasilnya itu pengukuran 0,83, pemotongan 0,67, dan perakitan 0,0. Kita masuk ke soal yang C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. Oke. Jadi untuk solusi lama kita ambil dari quantity, dari kolom quantity di variabel P, J, dan select 3. Dan untuk perubahannya kita kalikan si kolom select 1 pada P, J, dan select 3 ini dengan 7 karena di sini ingin ditambahkan 7 jam pada proses pengukuran. Jadi sama dengan ini dikali dengan 7. Jadi dapat hasilnya 2,3331 min 1,1669 dan min 4,6669. Untuk solusi barunya kita tambahkan si solusi lama dan perubahan. Nah, kalau sudah kita masuk ke keuntungan baru. Keuntungan baru itu rumusnya adalah sama dengan si solusi baru dikalikan dengan angka yang ada pada kolom iterasi 3. Jadi ini dikalikan dengan 4 tambah dikali dengan ini 3 lalu 21 dikali dengan dan didapat hasilnya 97,50. Untuk keuntungan lamanya kita ambil dari variabel ZJ pada kolom quantity. Kita ambil yang oke. Untuk perubahannya kita kurangkan keuntungan baru dan keuntungan lama. Ini sama dengan ini dikurang dengan hasilnya 5,83. Oke, kita masuk ke sekarang pengurangan 7 jam pada proses pengukuran. Nah, solusi lamanya kita ambilnya sama, itu dari si kolom quantity pada variabel P, J, dan select 3. Untuk perubahannya, kita ambil dari kolom select 1 juga pada variabel PJ dan select 3, tapi kali ini dikalikan dengan min 7. Karena kita ingin mengurangkan 7 jam proses pengukuran. Dikali min 7. Oke. Hasilkan min 2,3331, 1,1669, dan 4,669. Untuk solusi barunya, kita tambahkan aja solusi lama dan perubahan. Oke. Untuk di keuntungan baru, sama seperti tadi, cara mendapatkannya yaitu sama dengan si solusi baru dikalikan dengan iterasi kolom pada angka yang ada di kolom iterasi ketiga. Dikali dengan 4 ditambah jadi ditemukan hasil 85,84. Keuntungan lamanya kita ambil dari ZZ variabel ZZ yang ada di kolom quantity. Perubahannya juga sama rumusnya seperti yang awal tadi, yaitu dikurangin dari keuntungan baru dan keuntungan lama. Nah, hasilnya adalah min 5,83.
Oke, sekarang kita masuk ke soal yang D. Apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jembalan handuk dan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jadi di sini kita kenapa termasuk reduce cost? Dikarenakan perusahaan ini ingin menambah produk baru yang dimana pasti akan menambah biaya dari perusahaan itu tersebut. Di sini jumlah yang diperlukannya kita masukkan 3, 4, 1, 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan. Nilai per jamnya kita ambil dari si variabel ZJ yang ada di slide 1 dan slide 2. Oke. Untuk totalnya kita kalikan si jumlah yang diperlukan dengan nilai per jam. Sama dengan 3 dikali dengan 48. Sisanya kita drag aja. Lalu total biayanya kita sama dengan sum. Jadi kita tambahin si totalnya ini. Nah, ditemukan hasilnya 5,17. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu menggunakan cara solver. Di sini saya udah membuat tabelnya dan saya masukkan si model matematikanya dari sini. Pertama kita di kolom total ini kita tulis sum product. Area satunya kita pilih yang ini, koma, lalu untuk si area 2 nya kita pilih yang ini. Dan coba dikunci sekali jangan lupa. Oke, sudah kita drag aja langsung ke bawah. Lalu kita klik yang solver. Di sini untuk objektifnya kita pilih yang ini, keuntungan. Lalu ininya kita set to max karena kita ingin mencari nilai maksimum. Changing variable lah kita pilih solusi optimal. Lalu di sini kita add-nya itu yang ini, tandanya disamakan ya dengan yang ini, lalu ini. Constraint-nya kita ambil yang ini. Oke, terus selanjutnya sama yang ini juga, tandanya disamakan, lalu pilih yang ini. Oke, di sini jangan lupa kita pilih yang simplex LP ya, linear programming. Langsung aja kita solve. Sini kita klik tiga-tiganya. Oke, di sini kita mendapatkan hasilnya itu si lemari piring 6,67, jumlah lipat 21,67 dan keuntungan 11,67. Kita samakan dengan POM QM. Nah, di sini POM QM-nya sama ya, 6,67, 21,67 dan 91,67. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.